Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada minggu ini kita akan meneruskan siri khotbah yang diambil dari surat Ibrani, pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah dorongan penulis surat Ibrani kepada orang Kristen Yahudi yang pada waktu itu mereka menghadapi penganiayaan. Kemungkinan besar mereka murtad itu memang ada, tetapi penulis surat Ibrani ini mendorong mereka supaya mereka tetap bertahan, supaya mereka tetap melihat Yesus yang unggul itu dalam hidup mereka, dan mereka bertahan sampai pada akhirnya sehingga iman mereka terpelihara. Jadi hari ini kita bercakap tentang mencapai kematangan rohani. Pada minggu lalu kita juga bercakap tentang hal ini, tetapi pada hari ini kita akan melihat ada beberapa perkara yang membantu kita sebenarnya bagaimana kita boleh mencapai kematangan rohani itu. Jadi seorang Kristen adalah seorang yang diharapkan untuk bertumbuh dalam kehidupan rohaninya. Pada minggu lalu kita menyaksikan pembaptisan. Bagi mereka yang dibaptis, ini adalah permulaan yang baru dalam hidup mereka. Karena secara rohani mereka itu baru lahir secara bayi. Jadi seorang bayi itu harus bertumbuh. Kalau bayi itu tidak bertumbuh, mengikut waktu sepatutnya bertumbuh dari bayi kepada kanak-kanak, dari kanak-kanak kepada remaja, remaja kepada dewasa, dan seterusnya. Tetapi orang Kristen yang mungkin sudah 10 tahun, 20 tahun, bahkan 50 tahun menjadi orang Kristen, tetapi kalau secara rohani dia seperti seorang bayi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, maksudnya orang itu walaupun sudah menjadi begitu lama menjadi orang Kristen, tetapi kehidupan rohaninya tidak bertumbuh, bahkan masih seperti bayi. Itulah sebabnya pada hari ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tidak peduli berapa lama sudah kita menjadi orang Kristen, sejak kita menerima Tuhan Yesus, percaya, bertobat, kita dibaptis, itu bukan perkara yang begitu penting. Tetapi yang penting sekali kita pikirkan sekarang ialah berapa lama kita sudah menjadi Kristen. Adakah kalau 10 tahun sudah kita menjadi orang Kristen, adakah bayi rohani dalam diri kita itu sudah mencapai 10 tahun? Ya, maksudnya ada pertumbuhan menjadi kanak-kanak, atau mungkin kita sudah 30 tahun, 50 tahun, adakah bayi rohani dalam hidup kita itu sudah bertumbuh mengikut waktunya? Kalau 30 tahun, 50 tahun sudah pasti itu bukan seorang bayi lagi. Secara rohani sudah harus mencapai kematangan rohani. Secara rohani sudah matang, sudah dewasa secara rohani. Jadi itu yang kita mau pikirkan. Adakah kita masih seperti bayi yang perlu susu, atau kita sudah mencapai kematangan rohani? Jadi hari ini kita akan belajar, ada sekurang-kurangnya ada 4 perkara yang membantu kita untuk bertumbuh menjadi matang dalam kerohanian kita. Yang pertama, pengajaran firman Tuhan. Dalam ayat pertama hingga ketiga, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hidup kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, penulis Ibrani mendorong jemaat, mendorong para pendengarnya supaya mereka ini yang sudah memulai kehidupan rohani mereka, jangan mereka berhenti untuk bertumbuh dalam kehidupan rohani mereka. Karena dikatakan tinggalkan asas-asas pertama. Ajaran tentang Yesus, ajaran tentang pertobatan, ajaran tentang kepercayaan kepada Allah yang dihuraikan lebih lanjut. Pengajaran tentang Allah itu tentang ajaran
pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Saudara dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, bukan maksud penulis ini bahwa semua ajaran ini yang dianggap sebagai ajaran pertama dalam kehidupan seorang yang baru percaya itu tidak penting. Bukan. Maksudnya semua ajaran ini penting. Semua ini diperlukan oleh seorang yang baru percaya, yang secara rohani baru lahir seperti bayi, yang memerlukan makanan rohani, yang memerlukan susu. Tetapi penulis ini, Ibrani ini menggesa atau mendorong pendengarnya supaya mereka ini jangan berhenti. Setelah mereka minum susu, jangan berhenti setakat minum susu. Tetapi mereka harus bertumbuh supaya mereka boleh makan makanan yang keras. Ini yang dimaksudkan. Jadi dalam pertumbuhan rohani seseorang itu jangan pernah berhenti untuk bertumbuh. Tetapi beralih kepada langkah selanjutnya yaitu untuk mencapai kematangan rohani. Dalam terjemahan Berita Baik bahasa Malaysia, ayat yang pertama itu dikatakan begini. Oleh itu, marilah kita menuju kepada kedewasaan kehidupan Kristen atau kematangan rohani. Dan jangan hanya perhatikan ajaran asas tentang Kristus. Janganlah kita ulangi ajaran asas tentang hal berhenti melakukan yang sia-sia dan tentang kepercayaan kepada Allah. Bukan maksudnya itu tidak penting. Itu memang penting bagi orang yang baru bermula. Orang yang baru percaya, orang yang baru bertumbuh. Itu penting. Tetapi maksudnya di sini jangan pernah berhenti untuk bertumbuh. Tetapi beralih kepada menuju kepada kedewasaan kehidupan Kristen. Atau menuju kepada kematangan rohani. Ini yang dimaksudkan oleh penulis. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, adakah kita senang berada di tahap permulaan perjalanan kehidupan rohani kita sebagai seorang bayi? Kita berpuas hati menerima makanan-makanan yang lunak-lunak seperti susu, kata firman Tuhan dalam pasal yang kelima, atau kita mulai beralih kepada pengajaran yang lebih dalam yang akan memperkayakan kehidupan rohani kita, yang akan membantu kita bertumbuh sehingga kita boleh mencapai kematangan rohani. Penulis kitab surat Ibrani ini mendorong jangan pernah berhenti. Itu permulaan yang baik, tetapi jangan berhenti setakat itu. Teruskan perjalanan rohani Anda. Teruskan bertumbuh dalam kehidupan rohani Anda. Dan yang menariknya dalam ayat yang ketiga, dikatakan di sini dalam terjemahan Berita Baik, marilah kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Jika diizinkan Allah, hal inilah yang akan kita lakukan. Bercakap tentang pertumbuhan rohani, sebenarnya itu bukan bergantung kepada keupayaan kita manusia untuk bertumbuh secara rohani. Rupa-rupanya dikatakan di sini, jika diizinkan oleh Tuhan dalam ayat yang ketiga. Dan itulah yang akan kita perbuat, itu menjadi matang secara rohani jika Allah mengizinkannya. Jadi bukan karena kita sendiri dan keupayaan kita menjadi matang secara rohani, tetapi pertumbuhan itu dikerjakan oleh Allah sendiri. Jadi dalam perjalanan kita untuk bertumbuh secara rohani, kita selalu bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan mengizinkannya. Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan
rohani itu terjadi di dalam hidup kita. Dan yang penting sekali saya melihat bagaimana kita boleh bertumbuh melalui pengajaran firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Ini manfaat firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus kepada Timotius. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, tulisan yang diilhamkan Allah itu firman Tuhan, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya pikir orang Kristen tanpa firman Tuhan tidak mungkin akan bertumbuh secara rohani. Para ramai kita sudah lama menjadi orang Kristen, tapi firman Tuhan itu, Alkitab itu kita simpan dan berdebu di rumah kita. Atau paling dekat ada aplikasi firman Tuhan dalam handphone kita, tetapi seringkali yang kita buka itu apa? Bukan firman Tuhan, TikTok dan sebagainya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita boleh bertumbuh kalau kita hidup tanpa firman Tuhan? Firman Tuhan itu harus dibaca, firman Tuhan itu harus direnungkan, supaya mulai firman Tuhan itu yang digambarkan seperti makanan rohani, itu akan memberi makanan dalam kehidupan rohani kita sehingga kita boleh bertumbuh. Perhatikan manfaatnya. Firman Tuhan itu mengajar, menyatakan kesalahan. Memanglah ketika kita baca firman Tuhan, kadang-kadang firman Tuhan itu seperti menegur kita. Kadang-kadang kita mendengar firman Tuhan pernah tersinggung. Pernah tersinggung atau tidak? Jujurlah. Pernah tersinggung atau tidak? Kalau tidak tersinggung itu yang saya khawatir. Kalau Anda tersinggung itu bagus. Sekurang-kurangnya Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hidup Anda sehingga Anda ditegur. Karena firman Tuhan menegur. Kalau kita setiap kali firman Tuhan itu menegur, tetapi kita orang lain terasa, kita pula yang tidak terasa apa-apa, saya khawatir itu. Sama ada Roh Kudus Tuhan ada bekerja dalam hidup Anda ataupun sebaliknya. Karena dikatakan di sini firman Tuhan itu memang menyatakan kesalahan. Dan apabila kesalahan itu dinyatakan, firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan. Memperbaiki apa yang salah. Kalau kita lakukan sesuatu yang salah, firman Tuhan tegur kita, baru kita tahu, oh rupanya ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita akan hindari. Kemudian firman Tuhan itu mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, orang Kristen dalam pertumbuhan rohaninya, kita memerlukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat penting. Ada seorang mentor saya mengatakan 3 perkara ini. Dalam setiap hari kita harus baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan berdoa. Dan itu dipraktiknya sejak dia menjadi orang percaya dan dia mengalami pertumbuhan rohani. Karena rohnya itu mendapat makanan daripada firman Tuhan sehingga dia semakin memahami firman Tuhan, semakin imannya dikuatkan dan karakternya, kelakuannya, karakternya itu diubah. Karena firman Tuhan mengatakan selain mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, firman Tuhan itu mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dalam pertumbuhan rohani kita perlukan firman Tuhan sebagai makanan rohani dalam hidup kita. Jadi dengan cara itu kita boleh bertumbuh. Kedua, kesetiaan iman dalam ayat 4 hingga 8. Dikatakan di sini, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan kurnia-kurnia dunia yang akan datang. Ini orang yang mereka ini pernah mengecapi, mereka ini pernah mengalami
semua yang baik yang Tuhan sudah berikan atau sediakan kepada mereka. Tetapi dalam ayat yang ke-6 ini peringatan. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang mengisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Jadi saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, pendengar surat Ibrani ini, mereka ini sudah mengalami semua yang baik daripada Tuhan. Hati mereka pernah diterangi, mereka mengecap karunia surgawi, mereka mendapat bahagian dalam Roh Kudus, mereka mengecap firman yang baik dari Allah, kurnia-kurnia yang akan datang. Semua ini mereka sudah alami. Tetapi penulis surat Ibrani memperingatkan mereka, kalaupun mereka mengalami semua ini dan mereka murtad, dalam terjemahan Berita Baik dikatakan tidak mau percaya kepada Kristus lagi. Nah, terus teranglah di situ. Tidak mau percaya kepada Kristus lagi. Dahulu mereka percaya kepada Yesus. Tetapi ketika mereka mengalami penganiayaan, kemungkinan mereka murtad. Maksudnya kalau dahulu mereka percaya Tuhan, ketika mereka mengalami penganiayaan, mereka melepaskan kepercayaan mereka. Mungkin mereka ditawarkan, kalau kamu menyangkal imanmu, kamu akan selamat. Kemungkinan dalam situasi seperti itu. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau murtad, tidak mau percaya kepada Yesus lagi, itu digambarkan seperti tanah. Ada dua jenis tanah, yang satu tanah yang menerima air sehingga tanah itu menjadi subur dan apa yang ditanam di atasnya bertumbuh. Dan ada satu lagi jenis tanah yang menerima air yang sama, berkat yang sama, tetapi menghasilkan semak duri. Dan firman Tuhan mengatakan, tanah itu kena kutuk. Tanah itu kena kutuk dan berakhir dengan pembakaran, ada hukuman. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita bertumbuh, kita akan mengalami semua berkat daripada Tuhan. Termasuk berkat yang akan datang, yaitu keselamatan yang Tuhan sudah sediakan dalam Tuhan Yesus. Keselamatan itu kita sudah terima. Segala yang baik dan diantara semuanya kemuncak daripada semua berkat Tuhan yang kita alami, itu kehidupan yang akan datang. Keselamatan Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tetapi ketika dalam perjalanan rohani kita, dalam kehidupan kita, kita mengalami masalah, kita mengalami penganiayaan, saudara dan saudari, adakah kita berhenti lalu berpaling? Pada awalnya di hadapan kita Kristus. Tetapi karena di antara kita dengan Kristus dalam perjalanan rohani ada masalah, ada pencobaan, ada godaan, ada penganiayaan, adakah itu membuatkan kita menjadi tidak percaya kepada Yesus? Kita murtad. Berpaling ke belakang, bukan kepada Yesus lagi. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya penulis ini mendorong pendengarnya supaya iman mereka itu tetap kepada Yesus. Jangan sampai mereka yang sudah menikmati semua
kebaikan Tuhan itu akhirnya karena dalam konteks mereka ada penganiayaan, membuatkan mereka menjadi murtad, membuatkan mereka menjadi tidak percaya kepada Yesus lagi. Sehingga mereka berpaling daripada imannya. Jadi dalam perjalanan rohani kita, kita perlu setia pada iman kita kepada Tuhan. Dalam dunia yang kita tinggal hari ini, dalam kehidupan yang kita hidupi sekarang ini, ada banyak pencobaan. Ada banyak tawaran yang diberikan oleh dunia ini. Kesenangan, pangkat, kedudukan, harta. Tidak sedikit orang Kristen murtad, menjadi tidak percaya kepada Yesus, menjual imannya karena hal-hal yang ditawarkan oleh dunia ini. Bagi pasangan remaja yang mencari jodoh dalam sel muda-mudi belia, pemimpinnya mengatakan, jodoh kita itu terletak di tangan Tuhan atau terletak di tangan manusia. Tidak kurang, tidak sedikit ya. Muda-mudi kita apabila mencari pasangan, mencari orang yang tidak seiman. Dalam beberapa case memang ada begitu terjadi. Ada orang yang tidak seiman, tetapi akhirnya orang yang tidak seiman itu karena melihat imannya, dia teringin mau mengenal lebih dalam kenapa suami saya atau istri saya betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus dan itu memimpin kepada pengenalan tentang Yesus dan membawa kepada pertobatan. Itu case-case tertentu, itu anugerah Tuhan. Jadi jangan jadikan alasan kalau di gereja tiada orang yang pandang saya. Susah mau cari jodoh. Tapi kalau di luar dengan yang tidak seagama banyak pula. Dan kamu berpikir, tidak apa, bercinta saja. Nanti pelan-pelan lah saya tarik dia menjadi orang Kristen. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Dalam kebanyakan case bukan kita yang tarik orang itu yang tarik kita. Banyak yang mengatakan pada mulanya, iman saya kuat, saya yang akan tarik dia ikut percaya kepada iman saya. Tetapi apa yang terjadi? Sebaliknya. Orang yang dikatakan kuat imannya itu pula yang menjadi murtad. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tetap setia dalam iman kita. Apapun masalah, apapun pergumulan, apapun cabaran, apapun rintangan yang kita alami dalam hidup kita, tetap pegang iman kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah sediakan keselamatan itu sudah diberikan kepada kita dan kita akan menikmati itu. Kenapa kita mau menjual keselamatan kita untuk hal-hal yang bersifat duniawi? Mungkin kita boleh menerima itu semua, tetapi firman Tuhan mengatakan kita kehilangan perkara yang sangat penting, yaitu keselamatan roh kita. Untuk apa? Memiliki seluruh dunia ini kalau kehilangan nyawanya. Jadi pegang iman kita dengan setia. Ketiga, hal yang membantu kita untuk bertumbuh ialah ketekunan kasih, bertekun dalam kasih. Dalam ayat 9 hingga 12 dikatakan, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatanmu. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapan suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi dalam bagian ini penulis
Ibrani mengatakan masih dapat melihat sesuatu yang baik dalam jemaah atau pendengarnya. Orang-orang Kristen Yahudi yang mendengarnya. Karena apa yang dilihat oleh penulis, mereka ini melakukan pekerjaan yang mulia. Mereka ini melakukan pekerjaan dengan pelayanan kasih, yaitu saling menolong antara satu dengan yang lain. Dan itu mereka masih lakukan terus menerus. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang kita lihat di sini ialah orang yang bertekun dalam kasihnya, artinya atau orang yang memiliki kasih dalam hidupnya dan karena kasih itu dia terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, pelayanan atau pekerjaan kasih, menolong orang, memberi sedekah dan sebagainya. Itu saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bukti bahwa ada peningkatan rohani terjadi dalam kehidupan orang itu. Pada waktu kita berbuat baik, menolong orang, menderma, dan sebagainya, bukan bermaksud kita melakukan perbuatan baik ini untuk mendapat keselamatan. Atau kita lakukan semua ini, semua amal, semua kebajikan, supaya dengan amal atau kebajikan, perbuatan baik yang kita lakukan itu, mudah-mudahan kita akan selamat. Tidak. Perbuatan baik kita itu tidak membawa keselamatan. Keselamatan hanya terjadi apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi bukti orang yang menjadi matang dalam kehidupan rohaninya ialah orang itu memiliki kasih dalam hidupnya. Orang itu memiliki kasih dan menunjukkan kasih itu kepada sesamanya. Dalam 9 buah roh buah yang pertama disebutkan di situ ialah kasih. Hukum Tuhan, 10 hukum dapat diringkaskan menjadi 2 hukum yang terutama. Yang pertama mengasihi Allah, kedua mengasihi sesama. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apabila mereka menunjukkan kasih mereka, saling menolong, saling membantu antara satu yang sama dengan yang lain, itu menunjukkan bahwa mereka ini dalam kehidupan perjalanan rohaninya sudah ada tanda-tanda atau buah daripada kematangan rohani, yaitu mereka mengasihi. Demikian juga kita dalam kehidupan kita, dalam perjalanan rohani kita untuk mencapai kematangan itu, saudara dan saudara ini, salah satu dari cara mengukurnya ialah melihat adakah kita mengasihi sesama kita. Adakah kita mengasihi? Atau kita lebih mementingkan diri kita sendiri? Fokus kepada diri kita sendiri? Dan tidak fokus kepada kebajikan orang lain. Jadi kalau kita fokus kepada diri kita sendiri, itu menjadi ukuran, menjadi penanda bahwa kita ini secara rohani belum matang. Kita ini masih kekanak-kanakan. Kalau seorang yang matang, dia tetap mengasihi sesamanya. Apabila melihat keperluan, menolong sedapat yang mungkin. Kalau dalam kelebihan melihat ada seorang yang kekurangan, apa yang kita lebih itu berikan kepada yang kekurangan. Itu menunjukkan kematangan dalam hidup kita. Ciri-ciri kematangan dalam hidup kita. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau dahulu sebelum kita kenal Tuhan Yesus, kita ini kedekut. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, salah satu daripada tanda kematangan dalam hidup kita, kasih. Apabila kita tidak lagi kedekut, tetapi mengasihi, bermurah hati, dan sebagainya. Dan apabila kita menolong orang, itu bukan bermaksud bahwa kita mengharapkan balasan. Pernah kita tolong orang lain dan kita harapkan balasan?
Ini masih kekanak-kanakan secara rohani. Sebab orang yang dewasa rohani, apabila dia membantu orang lain, menunjukkan kasihnya, dia menolong orang lain, tidak mengharapkan balasan. Jadi saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita menunjukkan kasih antara sesama kita sebagai bukti bahwa kita ini ada ciri-ciri kematangan rohani dalam hidup kita. Dan yang terakhir, berpegang pada pengharapan dalam ayat 13 hingga 20. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi satu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, maksudnya dua kenyataan itu, yang pertama Allah berjanji, kedua Allah bersumpah. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah saw yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi yang keempat ini, bagaimana kita terus-menerus bertumbuh secara rohani, kita harus berpegang kepada janji Tuhan. Kita harus berpegang pada pengharapan. Pengharapan itu diberikan melalui janji Tuhan dan Tuhan bersumpah untuk memastikan bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Ini dalam kisah Abraham. Ketika Tuhan berjanji kepada dia, dia bersumpah. Biasanya manusia bersumpah kepada orang yang lebih tinggi daripadanya, tetapi kalau untuk pihak Tuhan sendiri, yang tiada yang lebih tinggi daripada selain dirinya sendiri. Jadi Allah berjanji kepada Abraham dan dia bersumpah demi dirinya sendiri. Jadi kedua perkara ini tidak akan berubah. Artinya apabila Tuhan berjanji, Tuhan bersumpah, Tuhan akan menggenapi janjinya. Demikian Abraham. Dia menanti dengan sabar dan dia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Dalam hal ini, dalam hal keselamatan yang menjadi pengharapan kita, keselamatan itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus akan selamat. Dan bukan hanya berjanji, Tuhan juga bersumpah. Artinya Tuhan tidak mungkir janji. Apabila Tuhan janjikan bahwa orang yang percaya kepada Yesus akan selamat, orang itu pastilah selamat. Dan jaminannya adalah dalam Yesus sendiri. Karena dikatakan di sini bahwa Yesus itu telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Di dalam ayat 19, pengharapan itu adalah saw yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tabir itu maksudnya tabir yang memisahkan antara bilik, ini di rumah Tuhan, bilik para imam, dan di hadapan, kalau di gereja ini yang paling depan ini, ada satu tabir, dan itu disebut sebagai bilik Maha Kudus. Ketika Yesus, dikatakan di sini, Yesus itu disebut sebagai imam besar. Kenapa Yesus menjadi layak menjadi imam besar bagi kita? Karena dia adalah perintis yang merintis tabir itu. Kalau dahulu bukan sebarang imam boleh masuk ke ruang Maha Kudus selain daripada imam besar. Tetapi imam besar ini juga manusia. Dia masuk ke dalam untuk mempersembahkan korban, meminta Tuhan mengampuni bukan hanya dosa bangsanya tetapi dosanya sendiri. Dan dikatakan bahwa seorang imam besar apabila masuk ke dalam ruang maha suci itu,
pinggangnya diikat, lalu ada lonceng diikat pada kakinya. Dengan arti kata yang lain, kalau orang di luar mendengar masih ada gerakan ya, ada bunyi lonceng, maksudnya orang itu masih hidup. Kalau sunyi sepi, mereka tidak boleh mengintai ya ke dalam, tidak boleh. Karena itu bilik maha suci. Dikatakan bahwa bilik maksud itu kehadiran Tuhan ada di sana dan orang tidak dapat bertahan dengan kesucian Tuhan. Jadi imam besar itu yang menjadi wakil manusia itu juga orang yang berdosa. Kemungkinan mati di bilik itu kemungkinan besar terjadi. Sebab itu itulah pinggangnya diikat dan ada lonceng. Kalau lonceng itu tidak berbunyi sekian lama, artinya imam besar itu sudah mati. Karena dosanya dan dia tidak boleh bertahan dalam hadirat Tuhan yang suci. Kemudian orang yang di luar itu akan tarik. Mereka tidak boleh masuk ke dalam, mereka akan tarik keluar. Nah, dikatakan seperti itulah. Begitu seriusnya peranan imam suci, imam besar. Tetapi Yesus yang disebut sebagai imam besar ini, dia menjadi perintis. Dia yang masuk ke sana. Dan lebih menariknya ketika Yesus mati di atas kayu salib, tabir itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Artinya kalau dahulu hanya imam besar saja boleh masuk ke dalam untuk bertemu dengan Tuhan, tetapi tabir penghalang itu sudah ditiadakan oleh Yesus. Kita boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan melalui Yesus. Dan Yesus sebagai imam besar dia juga mempersembahkan korban. Tapi ketika dia mempersembahkan korban, itu bukan darah binatang, tetapi darahnya sendiri. Darahnya yang suci. Melalui darahnya, maka dosa manusia itu diampuni. Manusia ditebus daripada dosanya. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus memastikan Yesus itu menjadi penjamin bagi kita. Bahwa ketika kita percaya kepada dia sebagai imam besar, Yesus memastikan bahwa kita ini pasti selamat. Bukan mudah-mudahan. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam perjalanan rohani kita ada permulaan, garis pertama. Garis di mana kita lahir secara rohani. Dalam perjalanan selanjutnya ada garis penamat. Garis penamat dalam hidup kita itu adalah kematian. Dan di hadapan kita ada pengharapan. Pengharapan akan kehidupan yang kekal, yang Tuhan sudah janjikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dan Yesus sendiri menjadi jaminannya. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sementara kita sudah memulai kehidupan rohani kita berlari-belari atau kita berjalan saja. Yang penting kita boleh sampai di garis penamat itu 100 meter, bayangkan. Berada di 90 meter. Ada 10 meter lagi. Tiba-tiba ada halangan di hadapan kita. Ada masalah di hadapan kita. Ada penganiayaan di depan kita. Masa-masa seperti itu adalah masa yang sangat kritikal. Sama ada kita meneruskan perjalanan kita secara rohani untuk mencapai garis akhir hidup kita dengan tetap memelihara iman kita ataupun kita murtad. Meninggalkan Yesus. Saudara dan saudari, firman Tuhan mengatakan kita ini sudah mengecapi semua yang baik. Tetapi kalau 90 meter, tiba-tiba kita mengalami tekanan yang berat dalam hidup kita, cobaan yang berat dalam hidup kita. Lalu kita putus asa dan kita berpaling, murtad. Meninggalkan Yesus. Atau menjual Yesus untuk sesuatu yang untuk kepentingan diri kita sendiri. Bayangkan. Kita akan kehilangan semua yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Dan apabila kita berhenti dan berpatah balik, artinya secara rohani kita tidak akan bertumbuh menjadi matang. Kita berhenti bertumbuh.
Oleh sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, walaupun berat, tinggal 10 meter, walaupun berat, mari kita melangkah bersama-sama. Kita teruskan berjuang dalam hidup kita sehingga pada titik terakhir dalam hidup kita. Karena pengharapan tersedia di hadapan kita. Pengharapan akan hidup kekal itu yang dijanjikan Allah dan dijamin oleh Yesus. Jadi jangan berhenti separuh jalan. Jangan berhenti sudah 10 meter, 90 meter sudah berhenti. Tapi pastikan kita terus-menerus bertumbuh secara rohani dengan berpegang dalam pengharapan kita dalam Yesus. Sehingga pada titik terakhir dalam hidup kita. Supaya pengharapan itu tetap menjadi milik kita. Jadi hari ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita bertumbuh. Walaupun ada banyak pencobaan, ada banyak godaan, ada banyak masalah. Ya, selagi kita manusia, semua perkara ini akan berlaku. Tapi pastikan dalam perjalanan rohani kita tetap bertumbuh. Jangan berhenti. Dari mana Anda bermula, jangan berhenti sampai di situ. Tapi teruskan melangkah sampai Anda mencapai kedewasaan rohani dalam Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajar kami supaya dalam kehidupan rohani kami harus bertumbuh sampai kami mencapai kedewasaan rohani. Sudah pasti dalam perjalanan kami untuk menempuh jalan itu ada banyak cobaan di hadapan kami, tapi tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi lemah, kami tidak menjadi setia, kami tidak melakukan apa yang kami lakukan sebelumnya, kami melepaskan pengharapan kami dalam Tuhan. Tetapi ajar kami sebaliknya Tuhan, untuk terus-menerus bertumbuh mulai firman-Mu, terus bertumbuh mulai iman yang kami jaga, yang kami pelihara dalam Tuhan, terus bertumbuh mulai pelayanan kasih yang Tuhan sudah percayakan kepada kami sebagai bukti bahwa kami ini ada ciri-ciri kematangan dalam hidup kami dan terus berpegang kepada pengharapan yang Tuhan sudah janjikan dan yang dijamin oleh Yesus dalam hidup kami sehingga pada akhir titik hidup kami mencapai garis yang terakhir dengan cemerlang sehingga pengharapan hidup kekal itu tetap menjadi milik kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.